FM 97,8 dan 99,4 MHz. RRI Bau-Bau. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Sulawesi Tenggara saja. Harusnya kita ada di mana? Harusnya juara 1 dong. Tetapi dibandingkan juga secara nasional kita masih ketinggalan. Di lapangan kemarin yang sebetulnya tujuan kita puluhan, kalau bicara menyasar puluhan. Selamat pagi dari Jalan Libolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Bau-Bau diharapkan menjadi kota budaya yang didukung dengan nilai indeks pembangunan kebudayaan IPK yang membanggakan. Peduli warga kurang mampu, GP Ansor Kota Bau-Bau berbagi sembako kepada puluhan lanjut usia. Saya Rizka Arlida dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Selasa 14 Oktober 2025. Kita ke berita yang pertama. Kota Bau-Bau diharapkan menjadi kota budaya yang didukung dengan nilai indeks pembangunan kebudayaan IPK yang membanggakan. Apalagi Bau-Bau yang secara historis adalah pusat Kesultanan Buton. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Sulawesi Tenggara saja. Harusnya kita ada di mana? Harusnya juara 1 dong. Tetapi dibandingkan juga secara nasional kita masih ketinggalan. Wakil Wali Kota Bau-Bau Ode Hamsina Bolu menegaskan pentingnya menjadikan Bau-Bau sebagai kota budaya sebelum mengejar label kota maju atau kota modern. Hal ini sejalan dengan visi Kota Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri lomba festival Kabanti bagi kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Bau-Bau yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau. Dalam kesempatan itu, Hamsina mengungkapkan keprihatinannya atas posisi Bau-Bau yang dinilai belum menonjol dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan atau IPK. Padahal daerah ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat Kesultanan Buton. Indeks pembangunan kebudayaan, coba kita jujur, kita lihat se-Sulawesi Tenggara. Mestinya Buton dalam keseluruhan. Katakan Kota Bau-Bau yang menjadi pusat Kesultanan Buton. Kalau kita menilai indeks pembangunan kebudayaannya, kira-kira kita harusnya ada di peringkat mana? Tidak usah kita pikir di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan sebagainya. Sulawesi Tenggara saja. Harusnya kita ada di mana? Harusnya juara 1 dong. Tetapi dibandingkan juga secara nasional kita masih ketinggalan. Dan ini PR kita. Menurutnya, arah pembangunan Bau-Bau ke depan harus berangkat dari nilai-nilai budaya lokal yang menekankan bahwa menjadi kota budaya tidak berarti ketinggalan zaman. Menurutnya, menjadi kota yang canggih, kota modern, tetapi fondasinya harus budaya. Kota budaya bukan berarti tidak maju. Seperti halnya Jepang dan Korea, negara yang sangat modern, tetapi tetap mengedepankan nilai-nilai budayanya. Di sana banyak sekali kota-kota yang maju, yang super canggih, tetapi mereka sangat menghargai budayanya. Kita pergi jauh-jauh ke Korea, di sana kita berfoto juga di rumah adat. Pakai juga baju Korea yang saya bilang itu sama cantiknya dengan baju yang dipakai oleh Ibu Juri. Jadi mudah-mudahan dengan visi misi Bau-Bau sebagai kota budaya, kita bisa sama-sama, semua unsur di dalam pemerintahan Kota Bau-Bau, semua dinas, Bapak Ibu guru sangat kami andalkan. Dalam kesempatan itu, Hamsina juga menaruh harapan besar kepada para pendidik yang memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda. Sejak dini menanamkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Menutup sambutannya, Wakil Wali Kota berharap seluruh elemen pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjadikan Bau-Bau sebagai kota budaya yang berkarakter, maju, dan berakar pada kearifan lokal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Peduli warga kurang mampu GP Ansor Kota Bau-Bau berbagi sembako kepada puluhan lanjut usia. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Odi Nurliani melaporkan. Gerakan Pemuda GP Ansor Kota Bau-Bau menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama melalui kegiatan amalia sosial berbagi sembako kepada masyarakat kurang mampu. Sasaran utama bantuan ini adalah para lanjut usia lansia dan perempuan pencari nafkah yang sehari-hari mendorong gerobak di wilayah Kota Bau-Bau. Ketua GP Ansor Bau-Bau Yumardin Kemang menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan mendatangi langsung warga yang membutuhkan tanpa melalui proses pendataan formal. Kegiatan bakti sosial ini, kata Yumardin, merupakan wujud nyata kepedulian GP Ansor terhadap masyarakat kecil, sekaligus supaya menanamkan semangat berbagi kepada kader dan masyarakat luas. Di lapangan kemarin yang sebetulnya tujuan kita puluhan, kalau bicara menyasar puluhan. Tapi di lapangan kita berbagi dengan teman-teman secara spontan lah yang kita temui di jalan, kita anggap layak. Oke. Orang sahabat-sahabat ya tidak dengan rutin. Ketika sahabat-sahabat merasa kita ingin berbagi, ya sudah kita beli apa yang kita mampu. Bicara secara formal rutin juga tidak, tapi sudah lama kita lakukan sebetulnya. Sejak kepengurusan sebelumnya kita lakukan hal yang sama. Puluhan warga penerima manfaat menerima langsung bantuan dari GP Ansar berupa beras kemasan 10 kg dan 1 rak telur ayam. Kata Yumardin, sumber bantuan merupakan urunan para anggota GP Ansar yang diperuntukkan langsung untuk membantu warga yang membutuhkan. Kegiatan amalia sosial ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang merasa terbantu serta menjadi inspirasi bagi kalangan muda di Bau-Bau untuk terus menebar kebaikan dan solidaritas sosial. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Dalam upaya memperkuat jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di tingkat daerah, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kota Bau-Bau telah sukses menggelar Jambore PKK tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung meriah di Kota Mara pada hari Minggu 12 Oktober 2025 yang dihadiri oleh seluruh kader PKK dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Ketua TPPKK Kota Bau-Bau Aryati Yusran dalam sambutannya saat membuka acara menjelaskan bahwa Jambore PKK merupakan sarana vital untuk mempererat silaturahmi antar kader. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kreativitas, dan semangat kebersamaan para kader dalam menjalankan 10 program pokok PKK. Aryati Yusran menambahkan bahwa melalui Jambore para kader didorong untuk belajar, berkompetisi secara sehat, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan mengabdikan yang tulus kepada masyarakat. Jambore PKK 2025 mengusung tema kerja bersama, wujudkan generasi muda yang bertakwa, sehat, cerdas, inovatif, tanpa narkoba. Tema ini dinilai sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini. Menurut Aryati, tema tersebut mencerminkan harapan agar generasi muda Kota Bau-Bau tumbuh menjadi individu yang beriman, bertakwa, berprestasi, unggul, berdaya saing, dan terbebas dari pengaruh negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Untuk mewujudkan harapan tersebut dibutuhkan kerja bersama dan kolaborasi yang searah antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Beliau juga menegaskan bahwa PKK memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan karakter anak melalui pembinaan keluarga, pendidikan moral, penguatan kesehatan, dan ketahanan ekonomi keluarga. Aryati mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Jambore ini sebagai ajang memperkuat komitmen dalam membangun keluarga yang harmonis, produktif, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan zaman. Di akhir acara, Aryati Yusran menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang besar kepada seluruh kader PKK dari semua tingkatan atas kerja keras, semangat, dan keikhlasan mereka. Penghargaan juga diberikan kepada pemerintah Kota Bau-Bau atas dukungan yang konsisten terhadap gerakan PKK. Kegiatan pembukaan diakhiri dengan pelepasan burung merpati secara simbolis, dilanjutkan dengan penampilan kreativitas dari PKK Kecamatan Sekota Bau-Bau.
Berita terakhir, Kantor Pertanahan Kota Bau Bau mengajak warga memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengecek apakah bidang tanah miliknya sudah terpetakan secara digital atau belum. Mengenai itu, Afriansyah melaporkan. Yang dikhawatirkan jangan sampai kayak tanah yang tidak dikuasai, jangan sampai ada pihak lain yang mau sertifikatkan tanah itu. Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau Bau mengajak warga memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi ini masyarakat bisa langsung mengecek apakah bidang tanah miliknya sudah terplotting atau terpetakan secara digital atau belum. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kota Bau Bau, Laude Sarvin menjelaskan plotting atau pemetaan tanah merupakan langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan dan sengketa di kemudian hari. Dengan adanya plotting, data kepemilikan tanah akan terekam secara digital sehingga sistem akan otomatis menolak jika ada pihak lain yang mencoba mensertifikatkan tanah yang sudah terdaftar. Yang dikhawatirkan jangan sampai kayak tanah yang tidak dikuasai dimanfaatkan, jangan sampai ada pihak lain yang mau sertifikatkan tanah itu. Jadi dengan adanya plotting, di situ sudah terlihat bahwa ini sudah ada sertifikatnya atas nama ini. Suatu saat besok-besok ada orang lain lagi yang mau sertifikatkan, itu sistem langsung ditolak karena sudah terplot atas nama sertifikat yang sudah dimohon. Sarvin mengatakan untuk mengetahui apakah tanah sudah terplot atau belum, masyarakat cukup mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku di Play Store atau App Store. Setelah itu, masukkan nomor hak sertifikat 5 digit terakhir. Sarvin mengatakan jika data tanah sudah terpetakan, informasi akan langsung muncul. Namun, jika muncul notifikasi tidak ditemukan, itu artinya tanah belum terplot. Jika tanah belum terplot, Kanta Bau Bau menyarankan untuk segera mengurusnya. Laude Sarvin menjelaskan prosedurnya pertama dilakukan identifikasi awal, yakni kantor pertanahan akan meminta pemilik tanah untuk menunjukkan lokasi bidang tanah di peta digital melalui komputerisasi kantor pertanahan atau KKP. Dijelaskan jika lokasi belum jelas di peta, petugas akan turun langsung ke lokasi dengan didampingi pemilik tanah untuk mengambil koordinat dan memetakannya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara gambar sertifikat dengan kondisi fisik di lapangan, misalnya ada jalan masuk ke dalam bidang sertifikat, maka disarankan untuk melakukan penataan batas. Sarvin menjelaskan penataan batas bertujuan agar luas sertifikat sesuai dengan luas fisik di lapangan. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk aktif mengecek status tanah mereka melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Reporter RRI Bau Bau, Afriansyah melaporkan. Demikian Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Bau Bau diharapkan menjadi kota budaya yang didukung dengan nilai indeks pembangunan kebudayaan IPK yang membanggakan. Peduli warga kurang mampu, GP Ansor Kota Bau Bau berbagi sembako kepada puluhan lanjut usia. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Karlina, selamat pagi. Dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.